Halo teman-teman, di sini kami kelompok 1 akan membahas mengenai anggaran bagi periklanan dan promosi. Dan yang pertama di sini adalah pengertian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh sebuah perusahaan atau organisasi secara sistematik untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah tipe-tipe anggaran. Ada 3 tipe anggaran di sini. Yang pertama adalah tipe ceiling budget. Tipe ini mengawasi suatu instansi secara langsung maupun tidak langsung dengan cara membatasi pengeluaran melalui peraturan. Dan yang kedua adalah alignment budget. Tipe ini menggolongkan sebuah pengeluaran berdasarkan dipakai untuk mengawasi jenis pengeluaran dan jumlah totalnya. Yang ketiga adalah performance and program budget. Tipe ini digunakan untuk menspesifikasi kegiatan atau program berdasarkan yang digunakan dengan cara membatasi pengeluaran berdasarkan fungsi. Nah, yang berikut adalah tujuan dan manfaat anggaran. Yang pertama di sini adalah tujuan. Di antaranya menyatakan harapan atau sasaran yang jelas, kemudian mengkomunikasikannya dengan pihak terkait agar dapat didukung. Yang kemudian yang berikut menyediakan rencana terperinci mengenai kegiatan. Yang terakhir mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh. Yang berikut adalah manfaat dari anggaran. Di antaranya yang pertama adalah anggaran sebagai alat pengendali, kemudian anggaran sebagai media informasi. Nah, yang berikut adalah fungsi dan jenis-jenis anggaran. Yang pertama di sini adalah fungsi. Ada beberapa fungsi anggaran di sini. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Kemudian jenis-jenis anggaran di antaranya yang pertama adalah anggaran penjualan, anggaran kas, anggaran biaya produksi, anggaran operating pabrik, dan lain-lain sebagainya. Oke, pada tahap ini saya akan membahas mengenai praktik perkembangan anggaran. Pada dalam praktik perkembangan anggaran ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu anggaran sebagai alat penaksir. Dari segi manfaat yang diperoleh, ini merupakan praktik perkembangan yang paling awal dari anggaran sebagai alat perencanaan. Jika anggaran telah dibuat dan sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat diubah lagi. Kalaupun diubah dalam kondisi tertentu, maka proses realisasinya tidak akan berjalan sesuai dengan anggaran. Pada tahap ini memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama dia bersifat statis, dan sifat yang kedua tidak ada perselisihan biaya rekening. Dan sifat yang ketiga yaitu proses pembiayaannya dilakukan di luar dari sistem akuntansi. Pada tahap yang kedua yaitu anggaran sebagai plafon dan sekaligus sebagai alat mengatur otorisasi. Pada tahap ini sudah setingkat lebih maju dibandingkan tahap yang sebelumnya. Dengan demikian, fungsi anggaran sebagai alat pengendali dirasakan lebih menonjol dibandingkan aspek perencanaan. Anggaran sebagai plafon biaya lebih dikaitkan dengan biaya keseluruhannya. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya pengalihan pos-pos biaya selama plafon biaya keseluruhannya belum terlampaui. Pada tahap yang berikut yaitu anggaran sebagai alat penilai efisiensi. Baik fungsi perencanaan maupun fungsi pengendalian sama-sama menonjol, sehingga anggaran dapat dengan mudah disesuaikan dengan tingkat kegiatan yang sebenarnya. Jika dilihat dari segi perencanaan, maka angka standar berfungsi sebagai multiplier yang akurat, sedangkan dari segi pengendalian, jumlah anggaran yang didasarkan pada angka standar berfungsi sebagai alat penilai efisiensi. Pada tahap ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu sudah tersedianya perhitungan standar untuk semua jenis biaya yang bersifat variabel. Dan syarat yang kedua yaitu perlunya frekuensi pelaporan laba rugi. Di sini saya membahas mengenai metode anggaran iklan. Dalam metode ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu metode presentasi penjualan. Dalam metode presentasi penjualan, perusahaan mengalokasikan presentasi tertentu berdasarkan penjualan di tahun sebelumnya. Yang kedua itu metode terjangkau dan anggaran tersedia. Metode ini didasarkan pada kemampuan perusahaan. Makin besar keuangan perusahaan, maka semakin besar anggaran iklan dengan metode ini. Yang ketiga itu metode kapasitas kompetitif. Dalam metode ini, anggaran iklan didasarkan pada belanja iklan pesaing. Yang keempat itu metode terjangkau dan anggaran tersedia. Metode terjangkau dan anggaran tersedia ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dan banyak digunakan oleh perusahaan besar. Untuk
Untuk menjalankan metode ini, perusahaan harus menetapkan tujuan iklan untuk mencapai tujuan tersebut. Situ mereka dapat menentukan berapa besar biaya iklan tersebut. Oke, materi yang berikut yaitu anggaran periklanan. Pertama kita harus membahas dulu definisi dari periklanan. Menurut Institut Praktisi Periklanan Inggris dalam Jack Weiss 1996, periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada calon konsumen dengan biaya yang paling ekonomis. Sedangkan menurut Kotler 1997-236, periklanan adalah segala bentuk penjualan non-personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor yang memerlukan pembiayaan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa periklanan ialah segala bentuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan produk, barang, dan jasa yang mereka ciptakan kepada masyarakat atau calon konsumen. Dalam membuat program iklan, maka kita harus mengidentifikasi pasar sasaran dan selera atau motif dari para pembeli yang ada di daerah tersebut. Nah, setelah itu baru kita memutuskan 5 keputusan utama dalam pembuatan program. Yang pertama yaitu misi, yang kedua uang, yang ketiga adalah pesan, yang keempat yaitu media, yang kelima adalah mengevaluasi. Yang pertama yaitu misi, kita harus menentukan tujuan dari iklan yang kita buat tadi. Setelah kita menentukan tujuan, kita harus menentukan atau memperkirakan uang atau anggaran dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu pesan. Pesan itu di sini, setelah kita menentukan 2 hal tadi, dalam iklan kita harus menentukan pesan apa yang harus disisipkan dalam promosi iklan tersebut. Dan yang keempat yaitu media. Setelah kita menentukan 3 hal tadi, kita harus menentukan lewat media mana kita akan mengiklankan produk atau jasa tersebut. Bisa saja kita melalui media televisi, bisa saja media radio, dan juga bisa kita mengiklankan suatu produk lewat papan reklame yang ada di jalan. Yang berikut yaitu tujuan periklanan. Tujuan periklanan yang pertama yaitu memberikan informasi. Dari iklan tersebut kita akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk, barang, dan jasa yang kita promosikan atau yang kita ciptakan. Dan yang tujuan iklan yang kedua yaitu persuasif, di mana fungsi atau tujuan iklan ini dia bersifat membujuk. Nah, setelah kita memberikan informasi kepada masyarakat atau calon konsumen mengenai produk kita, maka kita harus usahakan untuk membujuk para konsumen tersebut atau calon-calon konsumen untuk mau menggunakan dan membeli produk kita. Setelah mereka menggunakan, tujuan periklanan yang ketiga yaitu mengingat. Kita usahakan kita harus mengingatkan kembali kepada konsumen yang telah menggunakan produk kita agar harus terus menggunakan produk tersebut. Yang berikut yaitu anggaran periklanan. Nah, setelah kita menentukan atau menuntaskan tujuan periklanan, langkah berikutnya adalah pembentukan anggaran atau penentuan anggaran iklan untuk setiap produk. Dalam Kotler 1997-237 menyatakan ada 5 faktor yang perlu dipertimbangkan saat menentukan anggaran periklanan. Faktor yang pertama yaitu tahap dalam siklus hidup produk. Nah, di mana ketika produk kita telah dikenalkan banyak orang atau sudah diketahui banyak orang, maka kita tidak perlu membuat iklan yang besar-besaran karena produk kita telah dikenal banyak orang. Contohnya produk Aqua telah dikenal banyak orang, sehingga Aqua bukan tidak perlu lagi untuk melakukan iklan, tapi tidak perlu susah-susah lagi untuk membuat iklan yang menarik perhatian para konsumen karena produk tersebut sudah dikenal oleh banyak orang. Tapi jika produk kita belum dikenal banyak orang alias produk kita baru saja dibentuk, maka kita harus memerlukan anggaran yang besar untuk memperkenalkan atau mengiklankan produk kita ke seluruh pangsa pasar agar masyarakat atau calon konsumen mengetahui tentang produk kita. Faktor yang kedua yaitu pangsa pasar dan basis konsumen. Pangsa pasar ini mengapa dia berpengaruh terhadap
5 faktor pertimbangan saat menentukan anggaran periklanan, karena ketika kita mau memperkenalkan atau mengiklankan produk kita dengan upaya agar masyarakat banyak mengenal produk kita, maka kita harus mencakup wilayah yang luas atau pangsa pasar yang besar. Nah, ketika kita mau menentukan atau mencakup pangsa pasar yang besar, maka perlu banyak anggaran untuk melakukan periklanan agar banyak orang yang mengenal produk kita. Dan yang ketiga yaitu pesaing dan gangguan. Dalam mengiklankan suatu produk, barang dan jasa, otomatis banyak pesaing dan juga gangguan-gangguan yang ada. Nah, karena banyak pesaing, maka kita harus mengiklankan produk kita dengan seimbau mungkin atau seefektif mungkin agar pesaing masyarakat banyak mau membeli produk atau mau membeli produk atau menggunakan barang dan jasa yang kita promosikan atau iklankan. Jadi harus memerlukan anggaran yang cukup besar karena banyak pesaing, jadi banyak periklanan yang harus dibuat secara efektif. Yang keempat itu frekuensi periklanan. Nah, frekuensi periklanan ini dia artinya yaitu jangka waktu dari iklan yang kita tentukan. Jadi semakin lama periklanan kita atau iklan yang kita promosikan, yang contoh di media sosial atau televisi, berarti semakin besar anggaran yang diperlukan juga. Yang keempat yaitu kemungkinan substitusi produk. Yang kelima yaitu kemungkinan substitusi produk. Nah, pembahasan selanjutnya adalah hubungan klien dan biro iklan. Klien adalah seorang yang memakai jasa dari sebuah organisasi profesional seperti pengacara atau bank. Sedangkan biro iklan adalah perusahaan yang merencanakan dan yang menyelenggarakan kampanye periklanan dan yang bertindak atas nama kliennya. Secara hukum, biro iklan bukanlah sebuah agen, melainkan kontraktor yang berdiri sendiri. Biro dapat melaksanakan kontrak dengan pihak media atas namanya sendiri. Dan selanjutnya yaitu hubungan biro iklan dengan kliennya. Klien adalah nyawa bagi biro iklan. Ini berarti hidup matinya sebuah perusahaan periklanan tergantung pada dua faktor yang berkaitan dengan klien. Pertama, ada tidaknya kepercayaan klien pada kemampuan dan integritas biro iklan tersebut sebagai mitra kerja dalam upaya pemasaran dan periklanan produk-produknya. Kedua, tersedia tidaknya dana promosi yang cukup di pihak klien untuk melaksanakan kampanye periklanan tersebut. Dan selanjutnya adalah peran biro iklan. Biro iklan bertindak sebagai penanggung jawab. Peran utama biro iklan adalah merancang dan melaksanakan kampanye periklanan bagi para kliennya. Namun, peran biro iklan tergantung dari jenis biro iklan tersebut. Ada yang menyediakan semua layanan, ada yang hanya menawarkan media, ada biro iklan yang hanya merancang iklan, dan ada pula yang hanya menawarkan layanan khusus. Namun, jika dilihat secara hukum, biro iklan bertanggung jawab atas pembayaran dimuatnya iklan dalam media. Biro iklan menawarkan kepada klien jasa sebuah tim profesional yang berlatih dan dapat dimanfaatkan bersama klien lain. Biro iklan menawarkan kepada media suatu cara yang ekonomis untuk membeli dan menjual ruang dan waktu siaran iklan. Dan yang berikut adalah struktur organisasi biro iklan. Dalam biro iklan terdapat struktur diantaranya direksi, client service departemen, finance departemen, kreatif departemen, production departemen, media departemen, research and monitor departemen. Nah, selanjutnya, biro-biro iklan memiliki 3 sumber kompensasi, yaitu yang pertama, komisi dari media untuk iklan-iklan yang ditayangkan atau dicetak atas nama para biro iklan agensi tersebut, memberikan sumber utama kompensasi agen iklan. Yang kedua, bentuk kedua kompensasi biro iklan ini adalah honor per jam untuk jasa spesifik yang diberikan kepada klien. Contoh, studi kelompok berarah yang dilaksanakan atas nama klien akan dikenakan bayaran atas dasar jumlah yang digunakan. Dan yang terakhir,
menaikkan harga jual atas biaya di luar pembelian. Yang berikut, iklan citra korporat. Iklan citra korporat merupakan iklan korporat yang menjalankan fungsi menaikkan citra perusahaan di mata publik, baik itu internal maupun eksternal. Ketika sebuah perusahaan memiliki usaha untuk menaikkan citra perusahaan secara keseluruhan, akan mempengaruhi kecenderungan konsumen dalam memilih produk. Tetapi, hal yang membedakan di sini adalah iklan citra korporat tidak dirancang untuk secara langsung dan dalam waktu yang singkat dapat mempengaruhi produk pilihan konsumen. Tetapi kebanyakan iklan citra korporat bermaksud untuk citra secara umum dan menguntungkan bagi perusahaan. Yang terakhir adalah iklan khusus. Iklan dibagi atas dua jenis, yaitu yang pertama iklan standar dan yang kedua iklan layanan masyarakat. Iklan standar atau biasa disebut iklan komersil adalah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan memperkenalkan barang, jasa, atau pelayanan untuk konsumen melalui media periklanan. Tujuan iklan adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Yang berikut yaitu mengembangkan ringkasan kreatif. Hal-hal yang biasanya terdapat dalam sebuah ringkasan kreatif yang pertama yaitu tujuan, yang kedua nyatakan masalah pemasarannya, yang ketiga yaitu target audiens, yang keempat keuntungan kunci atau ide. Keuntungan kunci atau ide pesan utama. Dan yang kelima yaitu alasan konsumen untuk percaya. Dan yang keenam gaya atau tone. Dan yang ketujuh yaitu dampak yang sering diharapkan. Yang pertama, tujuan. Tujuan itu tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh klien dalam kampanye. Dan yang kedua yaitu nyatakan masalah dalam pemasaran. Biasanya itu ditemukan setelah kita melakukan analisis SWOT. Dan yang ketiga, target audience. Kita mengidentifikasi audiens sasaran dengan segmen yang sempit berdasarkan faktor demografis, geografis, psikologis, perilaku konsumen, dan pola berpikir dalam bertindak. Yang keempat, keuntungan kunci atau ide sasaran utama. Suatu ide tunggal yang akan selalu diingat target setelah melihat iklan. Ide penjualan utama atau tema kampanye berdasarkan keuntungan kunci. Yang kelima yaitu alasan konsumen untuk percaya. Benefit yang berbeda dari kompetitor yang juga mengatakan hal yang sama dalam ide penjualan utama atau tema kampanye. Yang keenam, gaya atau tone. Daya tarik yang digunakan untuk memiliki kepribadian merek. Yang ketujuh, dampak yang diharapkan, yaitu pengaruh yang diharapkan melalui periklanan dari kelayak sasaran dan bagaimana iklan ini dapat meyakinkan konsumen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas mengenai alternatif strategi periklanan. Penggunaan iklan untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai bagi konsumen. Strategi kreatif dalam periklanan. Yang pertama itu strategi genetik. Strategi ini digunakan saat memasarkan merek dan kategori produk yang sama. Yang kedua itu strategi atas pembelian. Strategi ini digunakan saat membuat pernyataan tipe genetik. Yang ketiga itu strategi proposi. Penjualan unik. Strategi penjualan unik. Strategi ini digunakan untuk periklanan yang ingin menyatakan keunggulannya. Yang keempat itu strategi citra merek. Strategi ini lebih melibatkan pada aspek psikologi dari investasi fisik ataupun yang berikut. Yang kelima itu strategi positioning. Strategi ini perusahaan menempatkan pada menanamkan pada benak konsumen
tentang makna yang jelas dari produk tersebut. Yang keenam itu strategi resonansi. Strategi ini meresonasikan pola-pola pengalaman hidup. Yang ketujuh itu strategi emosional. Strategi ini digunakan untuk menjangkau konsumen pada suatu tingkat yang mendalam. Nah, dalam pembahasan kedua, kita akan membahas penggunaan dukungan dalam periklanan. Seperti yang sudah kita ketahui, iklan menjadi salah satu sarana untuk mempengaruhi seseorang, menyampaikan pesan, dan mendapatkan sebuah perhatian dari calon konsumen. Ada banyak jenis iklan, yaitu iklan media maupun iklan cetak. Iklan media antara lain adalah iklan yang berada dalam TV, YouTube, bioskop, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan iklan cetak adalah iklan seperti yang ditulis di koran, brosur, dan majalah. Iklan sendiri sangat dibutuhkan untuk mempromosikan suatu produk dari sebuah perusahaan. Dengan begitu dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah peran selebriti dalam periklanan. Seperti yang kita ketahui, selebriti adalah tokoh, aktor penghibur, ataupun atlet yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari golongan produk yang didukung. Menurut M. Suyanto, tahun 2007 dalam halaman 158, selebriti adalah pribadi yang dikenal masyarakat. Jadi berdasarkan dua pengertian selebriti di atas, dapat dipahami bahwa yang termaksud selebriti adalah aktor, aktris, entertainer yang dikenal masyarakat karena berbagai prestasinya. Untuk itu, para selebriti endorsement diharapkan menjadi juru bicara merek suatu produk agar cepat melekat di benak konsumen, sehingga konsumen mau membeli merek tersebut. Selain itu, selebriti bisa juga digunakan sebagai alat yang tepat untuk mewakili segmen pasar yang dibidik. Oleh sebab itu, tidak heran ketika produk yang diiklankan menggunakan banyak selebriti. Materi yang berikut yaitu pemakaian daya tarik rasa takut. Daya tarik rasa takut lebih efektif digunakan untuk memperbaiki motivasi. Jadi, pengiklan memotivasi konsumen untuk mengolah informasi dan mengambil tindakan. Pengiklan menggunakan daya tarik rasa takut untuk mengidentifikasi dua hal. Hal yang pertama yaitu konsekuensi negatif jika tidak menggunakan produk. Contohnya itu iklan penis. Iklan penis itu memberikan pesan bahwa ketika kita menggunakan penis, baju yang berwarna putih tidak akan berubah menjadi warna kuning. Contoh, jika si A tidak menggunakan produk tersebut, dia menggunakan produk deterjen lain. 1 minggu kemudian, baju yang berwarna putih akan berubah menjadi warna kuning. Sehingga akan timbul rasa takut kalau baju-baju sebelum yang berwarna putih lainnya akan berubah menjadi warna kuning. Sehingga si A mau membeli penis dan menggunakan deterjen penis. Hal yang berikut yaitu konsekuensi negatif terhadap perilaku yang aman, misalnya contohnya itu minuman keras dan rokok. Materi yang berikut yaitu pemakaian rasa bersalah sebagai pemikat. Sama halnya dengan rasa takut, rasa bersalah juga menjadi pemikat bagi emosi negatif. Para pengiklan dan komunikasi pemasaran lainnya menyajikan rasa bersalah untuk membujuk para calon pelanggan atau konsumen dengan menyimpulkan bahwa rasa bersalah dapat dihapus dengan menggunakan produk yang dipromosikan. Contohnya itu yang tadi, seperti ketika kita menggunakan penis, terus si A tidak menggunakan, akhirnya baju yang berwarna putih berubah menjadi warna kuning. Nah, di situ akan timbul rasa bersalah bagi si A, sehingga dia juga mau membeli produk penis untuk menghilangkan rasa bersalahnya itu. Yang materi yang berikut yaitu fungsi musik dalam periklanan. Dalam mempersiapkan sebuah iklan untuk bisa ditampilkan pada media elektronik berupa TV maupun radio, unsur musik dan lagu sebagai efek audio yang disusun sedemikian rupa untuk mengiringi iklan tersebut. Nah, musik ini membentuk beberapa fungsi.
Yang pertama yaitu menarik perhatian, yang kedua menciptakan perasaan positif, dan yang ketiga membuat penerimaan pesanmu akan menjadi lebih mudah, dan yang keempat mengkomunikasikan arti dari produk-produk yang dilakukan. Materi yang berikut yaitu peran periklanan komparatif. Iklan komparatif adalah iklan periklanan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membandingkan satu atau lebih ciri spesifik. Dalam periklanan ada praktik komparatif langsung dan tidak langsung suatu produk dengan produk pesaing yang mempromosikan bahwa produk tersebut superior dibandingkan dengan produk pesaing. Penelitian pada tahun 1970 mempelajari iklan dan hasilnya yaitu iklan komparatif lebih baik dalam meningkatkan kesadaran akan merek dibandingkan iklan non-komparatif. Dan yang kedua, iklan komparatif lebih baik dalam mempromosikan real titik pesan. Dan yang ketiga, iklan komparatif secara umum lebih luas dengan sikap terhadap merek yang diiklankan. Dan yang keempat, iklan komparatif secara umum mendorong lebih kuat intensitas konsumen untuk membeli produk. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu iklan komparatif mempercayai perspektif kurang dapat dipercaya dibandingkan iklan non-komparatif. Saya melanjutkan materi yaitu peran humor dalam periklanan. Menurut Asmith, peran politisi, aktor dan artis, penyinggung masyarakat, dan bahkan kita semua pada saat-saat tertentu pernah menggunakan humor untuk menciptakan suasana seperti yang kita inginkan. Pemakaian humor di dalam periklanan semakin meluas dan mencakup kira-kira 25% dari periklanan televisi di Amerika Serikat dan lebih dari 33% di Inggris. Apakah humor efektif? Dan jenis humor apakah yang paling berhasil? Merupakan soal perdebatan di kalangan para praktisi dan mahasiswa periklanan. Suatu survei menunjukkan bahwa para eksekutif biro-biro periklanan menganggap pemakaian humor sangat kreatif. Hasil penelitian mendalam dari pengamatan humor menghasilkan beberapa kesimpulan sementara. Pertama itu, humor merupakan metode yang efektif untuk menarik perhatian para iklan. Yang kedua itu, humor menambahkan kesenangan pada iklan dan menarik yang diiklankan. Yang ketiga itu, humor tidak merusak pemahaman tentang produk. Yang keempat itu, humor tidak menawarkan suatu keuntungan yang lebih dari sekedar bujukan. Yang kelima itu, sikap produk mempengaruhi penggunaan humor. Humor akan lebih efektif digunakan pada produk yang sudah mapan daripada produk baru. Humor di dalam periklanan dapat berupa cara yang sangat efektif untuk mempengaruhi berbagai tujuan komunikasi pemasaran. Dengan demikian, para periklanan harus meneliti pasar yang mereka tuju dan hati-hati sebelum menggunakan iklan yang bersifat humoris.